Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang biaya overhead pabrik untuk akuntansi biaya. Langsung saja, pokok bahasan, karakteristik dan manfaat tarif BOP, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan tarif BOP, dasar yang digunakan untuk pembebanan BOP, perhitungan tarif BOP tunggal, analisis selisih BOP. Biaya overhead pabrik adalah bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung, serta biaya-biaya tidak langsung lainnya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk selesai atau tujuan akhir biaya. Biaya overhead pabrik memiliki karakteristik sebagai berikut. Jumlahnya tidak proporsional dengan volume produksi, tidak dapat ditelusuri dan diidentifikasi secara langsung kepada produk atau pesanan, dan jenisnya banyak. Penggolongan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik digolongkan dalam 3 cara penggolongan. Menurut sifatnya, menurut perilaku dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, menurut hubungannya dengan departemen. Penggolongan BOP menurut sifatnya, dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, BOP adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya produksi yang termasuk BOP dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu biaya bahan penolong, tidak menjadi bagian produk jadi atau meskipun menjadi bagian produk jadi, tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produk tersebut. Contoh di percetakan yaitu bahan perekat dan tinta koreksi. Di perusahaan kertas adalah soda, kaporit, bahan warna, dan lain-lain. Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang, spare part, biaya bahan habis pakai atau factory supplies, harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk perbaikan dan pemeliharaan bangunan pabrik, mesin dan equipment dan aktivitas tetap lain yang digunakan untuk keperluan pabrik. Biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Terdiri dari karyawan yang bekerja dalam departemen pembantu seperti gudang, departemen pembangkit listrik, maupun bengkel. Karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi seperti kepala departemen produksi, karyawan administrasi pabrik, ataupun mandor. Biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung tersebut. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktivitas tetap antara lain terdiri dari biaya-biaya depresiasi mesin dan equipment, perkakas laboratorium, alat kerja, dan aset tetap lain yang digunakan di pabrik. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, antara lain terdiri dari biaya asuransi gedung, asuransi mesin dan equipment, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan, dan lainnya. Penggolongan BOP menurut perilaku dalam hubungannya dengan perubahan volume produksi dibagi menjadi 3 golongan. Biaya overhead pabrik tetap, yaitu BOP yang tidak berubah dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu. Biaya overhead pabrik variabel, BOP yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Dan biaya overhead pabrik semi variabel, BOP yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Nah, penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu BOP langsung departemen, BOP yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Contoh gaji mandor, departemen produksi,
biaya depresiasi mesin, dan biaya bahan penolong. BOP tidak langsung departemen, yaitu BOP yang manfaat dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contoh, biaya depresiasi, pemeliharaan, dan asuransi gedung pabrik. Apabila gedung pabrik digunakan oleh beberapa departemen produksi. Tujuan menentukan dasar tarif. Memastikan apakah sumber daya pabrik yang tidak langsung yang digunakan oleh pesanan, produk, dan pekerjaan yang dilakukan sudah membebankan overhead pabrik secara wajar. Untuk meminimalkan biaya yaitu dengan cara memilih dasar yang paling sederhana dan paling mudah diukur. Manfaat tarif BOP memenuhi kebutuhan manajemen menghitung biaya overhead dari suatu produk, mengetahui keadaan yang tidak tepat guna atau inefisiensi, meratakan fluktuasi biaya per unit dari bulan ke bulan yang tidak terawasi dan tidak masuk akal. Langkah-langkah penentuan tarif BOP. 3 langkah penentuan tarif BOP, yaitu menyusun anggaran biaya overhead pabrik, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk, dan menghitung tarif biaya overhead pabrik. Menyusun anggaran biaya overhead pabrik yaitu harus memperhatikan tingkat kegiatan kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik. Kapasitas teoritis, kapasitas pabrik atau departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran BOP, yaitu kapasitas praktis, kapasitas normal, dan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Untuk kapasitas praktis, kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan intern perusahaan. Contoh, hambatan intern perusahaan, penghentian pabrik yang tidak dapat dihindari karena adanya reparasi mesin, tertundanya kedatangan bahan baku dan suku cadang, hari-hari libur, dan ketidakefisiensian, dan lain-lain. Untuk kapasitas normal, kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang merupakan kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan intern perusahaan dan tren penjualan di masa yang akan datang. Merupakan pendekatan jangka panjang, titik berat pada kapasitas fisik pabrik. Kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Menggunakan ramalan penjualan tahun yang akan datang sebagai dasar penentuan kapasitas merupakan pendekatan jangka pendek. Kelemahan penggunaan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan sebagai dasar penentuan tarif BOP yaitu berakibat terjadinya perbedaan yang besar pada tarif BOP dari tahun ke tahun. Akibat perbedaan yang besar pada tarif BOP, maka biaya-biaya akibat adanya fasilitas yang menganggur dikapitalisasikan dengan diperhitungkan dalam harga pokok produksi. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan tarif BOP. Dasar pembebanan, pemilihan tingkat aktivitas, memasukkan atau tidak memasukkan overhead pabrik tetap, menggunakan tarif tunggal atau beberapa tarif, menggunakan tarif yang berbeda untuk aktivitas jasa. Dasar pembebanan biaya overhead pabrik, berbagai macam dasar yang dapat dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk diantaranya adalah satuan produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, jam mesin. Dasar yang digunakan untuk pembebanan BOP tujuannya 1. Menjamin bahwa pembebanan biaya overhead dilakukan dengan perbandingan yang wajar sehubungan manfaatnya dari biaya terhadap hasil produksi.
2. Mengurangi biaya dan pekerjaan administrasi. Adapun satuan produk tarif BOP per satuan atau FOH adalah sebagai berikut. Contoh, taksiran BOP 1 tahun anggaran adalah 2 juta. Taksiran jumlah produk yang akan dihasilkan selama tahun anggaran tersebut 4.000 unit. Tarif BOP per unitnya adalah 2 juta bagi 4.000 unit adalah Rp500 per unit produk. Metode ini cocok digunakan dalam perusahaan yang hanya memproduksi satu macam produk. Untuk biaya bahan baku adalah rumusnya seperti itu. Contohnya, taksiran BOP selama 1 tahun anggaran 2 juta. Taksiran biaya bahan baku 1 tahun anggaran adalah 4 juta. Taksiran BOP berarti menjadi 2 juta dibanding 4 juta dikali 100% sama dengan 50% dan dari biaya bahan baku yang dipakai. Metode ini terbatas pemakaiannya karena semakin besar biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam pengolahan produk, semakin besar pula BOP yang dibebankan kepadanya. Biaya tenaga kerja. Jika sebagian besar biaya FOH berhubungan erat dengan upah tenaga kerja langsung, maka rumusnya seperti ini. Contoh, taksiran BOP selama 1 tahun anggaran adalah 2 juta. Taksiran biaya tenaga kerja langsung 1 tahun anggaran adalah 5 juta. Tarif BOP sebesar 2 juta dibagi 5 juta dikali 100% sama dengan 40% dari biaya tenaga kerja langsung yang dipakai. Kelemahan metode ini BOP harus dipandang sebagai tambahan nilai produk dan jumlah biaya tenaga kerja langsung merupakan jumlah total upah dengan tarif tertinggi dan rendah. Untuk jam tenaga kerja langsung, rumusnya seperti ini. Apabila BOP mempunyai hubungan erat dengan waktu untuk membuat produk, maka dasar yang dipakai untuk membebankan adalah jam tenaga kerja langsung. Contoh, taksiran BOP selama 1 tahun anggaran yaitu 2 juta. Taksiran jam tenaga kerja langsung selama tahun anggaran tersebut adalah 2.000 jam. Maka tarif BOP sebesar 2 juta dibagi 2.000 jam sama dengan 1.000 per jam tenaga kerja langsung. Untuk jam mesin, rumusnya seperti ini. Apabila BOP bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, maka dasar yang dipakai untuk membebankan adalah jam mesin. Contoh, taksiran BOP selama 1 tahun anggaran adalah 2 juta. Taksiran jam mesin selama tahun anggaran 10.000 jam mesin. Maka tarif BOP sebesar 2 juta dibagi 10.000 sama dengan 200 per jam mesin. Tingkat pemeliharaan aktivitas. Dalam menghitung tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya, sebagai besar bergantung pada tingkat aktivitas yang dipilih. Semakin besar tingkat aktivitas yang diasumsikan, semakin rendah tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya. Semakin tinggi tingkat aktivitas, semakin kecil bagian yang tetap dari tarif overhead pabrik. Karena biaya overhead pabrik tetap dibebankan ke semakin banyak unit aktivitas. Perhitungan tarif BOP. Penaksiran tingkat kegiatan dan ongkos-ongkos sebagai dasar yang dipilih. Klasifikasi biaya sebagai biaya tetap atau variabel. Menetapkan tarif biaya overhead pabrik. Nah, menghitung tarif biaya overhead pabrik setelah tingkat kapasitas yang akan dicapai dalam periode anggaran ditentukan, anggaran biaya overhead pabrik telah disusun, serta dasar pembebanan telah dipilih dan diperkirakan, maka langkah terakhir adalah menghitung tarif BOP dengan rumus sebagai berikut. BOP dianggarkan dibanding taksiran dasar pembebanan sama dengan tarif BOP. Untuk keperluan analisis selisih
tarif BOP harus dipecah menjadi tarif BOP tetap dan tarif BOP variabel. Perhitungan tarif BOP. Contoh, PT Mutiara Kasih memproduksi produknya berdasarkan pesanan. Dalam penentuan tarif BFOH telah disusun BFOH, lihat tabel nanti. BFOH dibebankan pada produk berdasarkan jam mesin. Anggaran BFOH disusun pada kapasitas normal sebanyak 80.000 jam mesin. Nah, ini dia anggaran BFOH. Untuk biaya tenaga kerja langsung ada yang variabel dan tetap. Untuk biaya reparasi dan pemeliharaan juga ada yang variabel dan tetap. Nah, ini adalah jumlah untuk yang variabel dan jumlah yang untuk tetap. Totalnya 11.200.000. Perhitungan tarif FOH-nya adalah tarif biaya FOH variabel atau BOP variabelnya adalah 5.800.000 dibagi 80.000 sama dengan 72,50 per jam mesin. Untuk yang tetap 67,50 per jam mesin. Maka total dari biaya overhead pabriknya adalah 140 per jam mesin. Penggunaan tarif overhead pabrik ditentukan di muka. Tarif overhead pabrik yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan mengimbangi anggaran biaya overhead pabrik yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang dengan total dasar alokasi biaya overhead pabrik yang dianggarkan. Pembebanan BOP kepada produk atas dasar tarif. Di sini bisa dilihat tarif BOP yang telah ditentukan di muka digunakan untuk membebankan BOP kepada produk yang diproduksi. Jika perusahaan menggunakan metode full costing, produk akan dibebankan BOP dengan tarif BOP variabel dan tarif BOP tetap. Contoh jam mesin tahunan 19 kali 1 yaitu 75.000, maka BOP dibebankan sama dengan 140 kali 75.000 sama dengan 10.500.000 rupiah. Adapun jurnalnya sebagai berikut. Dan jika perusahaan menggunakan metode variable costing, produk akan dibebankan BOP dengan tarif BOP variabel saja. Contoh, BOP dibebankan 72,5 dikali 75.000 sama dengan 5.437.500. Maka inilah jurnalnya. Biaya overhead sesungguhnya adalah jumlah biaya tidak langsung yang benar-benar terjadi. Tujuan dasar dari akumulasi overhead pabrik adalah untuk menyediakan informasi untuk pengendalian dokumen sumber utama yang digunakan untuk mencatat overhead dalam jurnal adalah voucher pembelian, bukti permintaan bahan baku, kartu jam kerja, dan voucher jurnal umum. Pengumpulan BOP sesungguhnya yaitu BOP yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan untuk dibandingkan dengan BOP yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Selisih yang terjadi antara BOP yang dibebankan dengan BOP yang sesungguhnya terjadi merupakan BOP yang lebih atau kurang dibebankan, over or underapplied factory overhead cost. Nah, ini adalah latihan soal. Diminta adalah hitung tarif overhead awal, hitung overhead yang dibebankan, dan hitung selisih BOP. Ini bisa dibaca. Nah, adapun jawabannya, tarif overhead awal 750.000 dibagi 200.000 sama dengan $3,75. Overhead yang dibebankan 192.000 jam dikali $3,75 sama dengan $720.000. Selisih BOP-nya adalah 720 dikurang 716.000 underply. Nah, ini untuk latihan soal kedua. Oke.
bisa dibaca. Nah, dimintanya sama diminta berapa tarif overhead awal, berapa overhead yang dibebankan 2008, selisih BOP, berapa biaya per unit. Kerjakan dengan menggunakan dasar pembebanan jam mesin dan juga jam tenaga kerja langsung. Jawabannya adalah tarif overhead awal $600.000 dibagi 24.000 sama dengan $25. Untuk overhead yang dibebankan 25.050 jam dikali $25 sama dengan $626.250. Selisih BOP-nya adalah tinggal dikurang 626.250 dolar dikurang $603.500 sama dengan 22.750 over applied. Dan yang keempat, biaya per unitnya adalah biaya utama 900.000, overhead 626.250, maka total biaya produksinya adalah 1.526.250. Biaya per unitnya 1.526.250 tinggal dibagi 100.000 unit sama dengan $15.26. Oke, nah jawaban untuk BOP dibebankan atas dasar jam kerja langsung. Tarif overhead awal 600.000 dibagi 75.000 sama dengan $8. Overhead yang dibebankan 75.700 jam dikali $8 sama dengan $605.600. Selisih BOP-nya adalah $605.600 dikurang $603.500 sama dengan $2.100 atau disebut over applied. Biaya per unit, biaya utama 900.000, overhead 605.600. Total biaya produksinya adalah 1.505.600. Biaya per unit sama dengan berarti 1.505.600 dibagi 100.000 unit sama dengan $15.6. Analisis varian selisih BOP yang timbul akan dianalisa dalam dua macam selisih, yaitu varians pengeluaran atau spending variance merupakan penyimpangan yang terjadi antara biaya overhead pabrik aktual dengan anggaran fleksibel pada kapasitas aktual. Dan varian kapasitas menganggur atau idle capacity variance merupakan penyimpangan antara anggaran fleksibel pada aktivitas aktual dengan jumlah biaya overhead pabrik yang dibebankan. Adapun selisih BOP disebabkan karena selisih anggaran. Di sini selisih BOP dibebankan kembali ke dalam rekening persediaan produk dalam proses persediaan produk selesai dan harga pokok penjualan. Jurnal yang dibuat apabila selisih menguntungkan adalah sebagai berikut jurnalnya. Nah, ada pun jurnal yang dibuat apabila sifatnya tidak menguntungkan sebagai berikut. Selisih disebabkan karena selisih kapasitas. Nah, selisih BOP diperlakukan langsung ke dalam elemen rugi laba. Jurnal yang dibuat apabila selisih BOP menguntungkan sebagai berikut. Dan jurnal yang dibuat apabila BOP sifatnya tidak menguntungkan sebagai berikut. Nah, di sini ada PT Mutiara Kasih BOP yang sesungguhnya terjadi tahun 2019 pada kapasitas sesungguhnya yang dicapai 75.000 jam mesin. Nah, di sini biaya tenaga kerja langsung ada variabel dan tetap, biaya reparasi dan pemeliharaan ada yang variabel dan tetap, maka jumlah variabelnya 5.300.000,
tetapnya 5.400.000, total 10.700.000. Pengumpulan BOP sesungguhnya dalam metode full costing bisa dilihat, ini adalah jurnal untuk mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi, di mana biaya overhead pabrik sesungguhnya 10.700.000. Nah, ini semuanya dikredit. Mohon maaf, ini harusnya ke kanan semua. Catatan, kas terdiri dari biaya listrik, biaya kesejahteraan karyawan, dan biaya reparasi dan pemeliharaan. Pengumpulan BOP sesungguhnya dalam metode variable costing. Nah, ini adalah jurnal untuk mencatat BOP yang sesungguhnya. Yang didebitnya adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya 10.700.000. Nah, baru nih semua di kanan. Jurnal untuk mencatat pemisahan BOP sesungguhnya terjadi menurut perilakunya. Ini dilihat ada 2 yang debit dan 1 dikredit, yaitu BOP variabel sesungguhnya dan BOP tetap sesungguhnya pada BOP overhead pabrik sesungguhnya. Nah, ini adalah perhitungan dan analisis selisih BOP dengan metode full costing. Pada akhir periode akuntansi dilakukan penghitungan selisih BOP yang dibebankan kepada produk sebagai berikut. BOP dibebankan kepada produk 75.000 jam mesin kali 140 rupiah, maka 10.500.000. BOP sesungguhnya 10.700.000, berarti ada selisih biaya overhead pabrik, selisih kurangnya 200.000. Adapun jurnalnya sebagai berikut. Selisih BOP sebesar 200.000 tersebut dapat dipecah dalam 2 macam selisih, yaitu selisih anggaran atau budget variance, menunjukkan perbedaan antara biaya yang sesungguhnya terjadi dengan taksiran biaya yang seharusnya dikeluarkan menurut anggaran. Selisih kapasitas atau idle capacity variance merupakan perbedaan antara BOP tetap yang dianggarkan dengan BOP tetap yang dibebankan kepada produk. Nah, perhitungan dan analisis selisih BOP dengan metode variable costing. Pada akhir periode akuntansi dilakukan perhitungan BOP yang lebih atau kurang dibebankan kepada produk sebagai berikut. BOP variance yang dibebankan kepada produk 75.000 jam mesin dikali 72,5 rupiah, yaitu 5.437.500. BOP variabel yang sesungguhnya 5.300.000, maka ada selisih BOP variabelnya, selisih lebihnya 137.500. Jurnalnya sebagai berikut. Nah, perlakuan terhadap selisih BOP, perlakuannya itu ada 2. 1, jika karena kesalahan dalam perhitungan tarif BOP atau keadaan yang tidak berhubungan dengan efisiensi operasi, selisih dibagi rata ke dalam rekening persediaan barang dalam proses persediaan barang jadi dan harga pokok penjualan. Jika disebabkan karena ketidakefisiensian pabrik atau kegiatan perusahaan di atas atau di bawah kapasitas normal, selisih diperlakukan sebagai pengurang atau penambah rekening harga pokok penjualan. Nah, ini adalah pemindahan selisih BOP dari rekening BOP sesungguhnya ke rekening selisih BOP. Di sini adalah perlakuan terhadap selisih BOP. Selisih BOP dibagikan kepada rekening persediaan harga pokok penjualan. Dan di sini perlakuan terhadap selisih BOP diperlakukan sebagai pengurangan atau penambahan rekening harga pokok penjualan. Namun demikian, perlakuan selisih sebagai pengurang atau penambah HPP seringkali digunakan oleh perusahaan tanpa memperhatikan penyebab terjadinya selisih, karena manajemen tidak pernah mencoba menentukan penyebab terjadinya selisih BOP. Jumlah selisih relatif kecil bila dibandingkan dengan saldo rekening yang akan dibebankan. Dengan pembagian selisih tersebut, saldo rekening BDP dan barang jadi biasanya relatif kecil bila dibandingkan dengan HPP.
Oke, demikian. Terima kasih materi kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan